Untuk beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama membahas satu tema yang saya bawakan pada malam hari ini, yaitu Bapa yang mengasihi. Kalau berbicara soal kasih, kemudian Bapa yang mengasihi, kemudian apalagi kasih Kristus dan sebagainya, itu sudah menjadi pembicaraan yang terlalu biasa bagi orang-orang Kristen. Kita sudah mendengarkan puluhan bahkan ribuan khotbah tentang kasih. Nah, apalagi kalau memikirkan Bapa yang mengasihi. Kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara yang kasih? Apa gambaran ketika kita memikirkan tentang Bapa yang mengasihi? Kalau Bapa yang mengasihi, di dalam benaknya Miss Velma gimana? Bapak yang sayang, gitu ya? Bapak yang sayang, Bapak yang begitu mengasihi kita, Bapak yang mengampuni. Bahwa berarti Bapak yang sayang sama kita, Bapak yang mengampuni kita, Bapak yang panjang sabar. Semua itu pernyataan. Tetapi seringkali kita malah terjebak dalam situasi Bapak yang mengasihi. Maksudnya gimana? Contohnya saja jika kita menghadapi atau mengalami pergumulan yang begitu berat, doa kita seakan-akan tidak dijawab-jawab Tuhan. Bertubi-tubi masalah datang menghampiri hidup kita. Masihkah kita sanggup mengagungkan kasih Allah yang mengampuni? Masihkah kita mengagungkan kasih Allah yang menyayangi kita? Kasih Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak jarang mungkin kita bimbang. Karena tidak ya Allah ini mengasihi saya. Kalau Dia mengasihi saya, mengapa Dia membiarkan saya tenggelam di dalam penderitaan? Mengapa Tuhan saya ini harus mengalami pergumulan ini? Mengapa saya harus merasakan sakit ini? Mengapa saya harus merasakan penderitaan? Mari saya mengajak kita membuka Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-12 Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan membacanya secara bergantian. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang ke-4, Bapak Ibu Saudara. Saudara membacakan ayat yang ke-5, begitu seterusnya secara bergantian sampai ayatnya yang ke-11. Ibrani 12, 4 sampai 11, demikian firman Tuhan. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anak, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh Allahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Tidak gampang ya.
Tidak gampang. Tetapi inilah kebenaran yang sesungguhnya, bahwa Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang mengampuni kita, Allah sang pemberi segala berkat, adalah Allah yang juga mendisiplinkan kita, yang memproses kita, yang disebut anaknya. Allah yang mengasihi kita juga Allah yang mendisiplinkan kita. Bapak saya di rumah itu sangat disiplin, mumpung tidak datang, khususnya mengenai waktu. Sudah seperti kayak camp militer begitu Bapak Ibu. Jadi saya masih ingat waktu itu bapak saya paling marah kalau kami telat ke sekolah minggu. Jadi sekolah minggu jam 9 kami sudah harus siap jam 8.15 karena kami dijemput mobil gereja. Waktu kecil sebelum kami pergi ke sekolah minggu kami mandi sendiri. Mama sama bapak mandi sendiri. Jadi kami mandi itu cepat-cepat, aku telat, selebihnya kami takut dimarahin sama bapak. Nah namanya anak-anak kami kadang masih main air, kalau bapak sudah teriak-teriak, cepat mau pergi sekolah minggu. Ini nanti mobil sudah di jalan. Kami yang ke sekolah minggu, bapak ya kebakaran jenggot. Ayo cepat nanti mobil gereja datang, Miss Eli sudah di jalan. Dan beberapa disiplin keras lainnya. Kemudian kadang saya berpikir, ini bapak saya tidak sama kami. Kok kelihatannya terlalu keras sama kami? Kami bukan anggota berikut. Banyak sekali disiplin-disiplin di rumah yang terlalu keras. Tapi bapak selalu bilang, mengapa bapak terlihat keras? Supaya kalian jadi orang yang berguna di dunia yang keras. Orang yang berguna itu menggunakan hidup yang Tuhan kasih dengan baik supaya ada gunanya. Itu selalu saya ingat. Itu disiplin bapak yang di rumah. Nah kemudian bapak yang saudara di mana? Apa yang sedang dibuktikan oleh bapak kita melalui disiplinnya? Kalau kita baca ayat 5-8, di mata penulis Ibrani, penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen merupakan hal yang baik. Kesengsaraan tidak seharusnya mengaburkan kasih kepada Allah. Sebaliknya, kesusahan sebagai salah satu bentuk disiplinnya Allah sehingga membuktikan ada dua hal. Yang pertama, kasih Allah kepada kita dan status kita sebagai anak-anak Allah. Dan dua-duanya merupakan hal yang luar biasa bagi kita. Yang pertama, kasih Allah bagi kita. Seperti saya sama papa saya sering salah mengerti maksud baik dari papa saya. Kelihatannya dia keras, tapi ternyata itu didikan yang baik untuk masa depan saya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kerap kali kita mengeluh sama Tuhan pada saat Tuhan mengizinkan kita pada situasi yang serba terbatas dan tidak menyenangkan, tidak mengenakan, apalagi pada saat Dia mendisiplinkan kita. Apalagi pada saat Dia memproses kita, karena ketika memproses itu nggak enak. Mungkin kita gagal melihat alasan dan tujuan di balik disiplin. Yang kemudian beralih kepada kecewa kepada Tuhan. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara, didisiplinkan baik dalam bentuk hukuman atau pengajaran itu tanda kasih sama kita. Tanda ada sayang sama kita. Diajar supaya baik, ada tujuan positif. Itu namanya disiplin. Nah sebaliknya, dimanja hanya akan melemahkan rohani kita. Saya pernah dengar ada satu ibu yang mengatakan, loh saya itu orang kalau dimanja itu tidak disayang namanya. Saya mau bilang, manja yang bagaimana dulu? Coba Bapak Ibu cari di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata manja itu artinya kurang baik. Karena disayang, karena dikasih, Tuhan disiplinkan kita supaya kita tidak dosa. Kalau seandainya Tuhan manja-manjain kita saja, Tuhan saya buat dosa begini, oh tidak apa-apa, saya mengampuni. Kita buat dosa lagi, dosa yang sama, jatuh di dalam dosa yang sama. Tuhan bilang nggak apa-apa. Jadi apa kita sekarang? Yang kedua, hal indah yang dibuktikan Allah melalui disiplinnya yaitu status kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita baca ada berulang-ulang dikatakan tentang anak, ayat 6a, ayat
7a dan 7b. Bahkan penulis surat Ibrani juga menambahkan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sebagai anak menerima disiplin mungkin tidak nyaman. Bagi sebagian kita disiplinkan di proses tidak nyaman. Yang seharusnya mendatangkan sukacita, tapi justru duka cita. Namun lebih tidak nyaman lagi kalau kita tidak dianggap sebagai anak. Karena kita anak-anak Allah, Tuhan menyebut kita anak. Dia mau ajar kita supaya kita baik. Dia mau proses kita supaya kita menuju kemenangan, kesempurnaan bersama dengan Allah yang kudus dan sempurna. Yang mau kita merasakan damai sejahtera bersama. Disiplin bukan untuk mengekang kita, bahkan bukan bentuk kekejaman Allah terhadap kita. Cara Bapa mendisiplinkan kita beda dengan cara dunia. Bapa yang mengasihi kita, mendisiplinkan kita, memproses kita demi kebaikan kita. Pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita bahwa seorang ayah mendidik anaknya menurut apa yang dia pandang baik. Di ayat 10 dikatakan. Ini dilakukan untuk sementara waktu saja. Karena ayah tidak selamanya ada di dunia. Tetapi terlebih Bapa kita di surga. Selama kita, dia terus mendisiplinkan kita, bukan hanya sementara. Disiplin bukan hanya berdasarkan apa yang dia pandang baik, melainkan juga apa yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga ayat 11 mengatakan, kita menghasilkan buah kebenaran yang akan memberikan kita damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Yang mau ketika kita disiplin, kita jalan di jalan yang sudah didisiplinkan Tuhan. Sehingga ketika kita menuju proses itu, kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang. Amin.